Haleluya, shalom. Selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh datang di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk pada ibadah pagi hari ini, kami mengajak saudara semua jemaat sekalian untuk bersatu sejenak. Kita mengambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Haleluya Yesus. Engkau baik, selalu baik dan teramat baik buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya, atas karunia-Mu buat kami. Haleluya, atas urapan-Mu yang mengalir buat kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan setiap pagi Tuhan. Kami boleh nikmati Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh berdiri Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, semua karena cinta kasih-Mu mengalir buat kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan ke rumah-Mu untuk beribadah Tuhan. Mungkin kami membawa beban pergumulan kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada rasa tidak sukacita, rasa yang mengganggu pikiran hati jiwa kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui kuasa-Mu Tuhan yang akan kami nikmati dalam pujian penyembahan Tuhan, dalam firman-Mu yang kami nikmati Tuhan, kami pulang tidak sama Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, karena Roh Kudus yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yang beribadah secara onsite Tuhan, maupun kami yang beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang maha agung, Engkau Allah kami yang maha besar Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami untuk bagi berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersuka dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Mau bersuka dalam hadirat Tuhan. Sebab hari ini hari yang menjadikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini
Tuhan, kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau telah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kau telah memberkati telinga-telinga kami yang mendengarkannya. Kami juga berdoa supaya kalau ada kuasa setan dan roh jahat yang mau mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak, patahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Yesus berkuasa. Sebelumnya juga kami akan berikan korban persembahan yang pertama. Kau telah memberkati persembahan ini supaya menjadi alat kami untuk lebih lagi memuliakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Saudara dapat mempersiapkan diri. Kami akan pujian bagai Raja Wali. Haleluya. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah lepas tangan-Mu, Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah lepas tangan-Mu, Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita akan berikan firman Tuhan, memberikan kasih sayang kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Kita akan melihat di sana Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Mari dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-11, saudara yang dikasih oleh Tuhan ayat yang ke-12 dan seterusnya. Dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang berusul kepadanya, Bapa berikan kepadaku bagian hartamu yang ada, lalu yang membagi-bagikan harta yang kemudian mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memeroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perut dengan nafas yang dimakan babi itu, tetapi seorang yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkit dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu terkasih hatinya belas kasihan. Ayahnya keluar dan mengatakan dia, lalu langsung tersenyum.
Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepadanya, kalau kami jua yang terbaik, pakaikan baju kepadanya, dan kenakan cincin kepadanya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambung itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Maka melihatlah mereka bersukaria. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat tentang bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada kita tentang anak yang hilang. Nah, kita akan melihat belajar pada saat ini tentang hati. Ya. Bagaimana setiap kehidupan kita tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, ya, memiliki masa lalu yang berbeda. Namun bagaimana akhirnya hati kita ini kembali kepada hati kita. Segala sesuatunya itu kembali kepada hati kita. Karena bagaimana Alkitab berkata bahwa hati itu adalah pusat kehidupan kita. Orang jahat masih punya hati. Sejahat-jahatnya dia akan kembali kepada hatinya. Nah, kita melihat satu peristiwa yang dikatakan diumpamakan oleh Yesus tentang anak yang hilang. Ada dua tokoh di sana yang ayat-ayat yang kita sudah baca, dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19 ini berbicara tentang perjalanan dari anak yang hilang ini. Dari ayat yang ke-21 sampai 24 berbicara tentang hatinya Bapa. 25 sampai yang terakhir itu berbicara tentang kakaknya yang ada bersama-sama dengan Bapa. Namun kita tidak akan melihat bahas tentang anak yang sulung ini. Tetapi kita akan melihat dua tokoh ini, anak yang hilang ini, anak yang bungsu ini dengan Bapa. Hati, kembali saya katakan tadi, bagaimana anak yang bungsu ini memiliki hati. Demikian juga apalagi hati Bapa. Ya, begitu banyak besar kesalahan yang dilakukan oleh anak ini, begitu besar kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini. Bagaimana dikatakan dari ayat yang ke-11 kita sudah baca, dia mulai belum waktunya untuk warisan untuk dibagikan, tetapi dia sudah minta. Ini berbicara tentang awal buruknya hati seorang anak ini terhadap Bapa, terhadap orang tua. Kasih saja punyaku, warisanku dibagi saja. Dan yang bapaknya ini, oke, saya akan berikan. Saya akan berikan. Tetapi bukannya dia mengusahakan apa yang sudah diberikan kepada dia, justru dihabiskan dengan cara yang tidak baik. Dia pergi hidup berfoya-foya, banyak duit, banyak hartanya. Dia berpikir dengan hartanya dia bisa buat apa yang dia mau, dengan apa yang dia miliki, apa saja dia bisa buat. Dia sudah tidak mengingat apa nanti ke depannya resiko yang dia ambil, apa yang akan terjadi. Ini perjalanannya dia. Namun kita akan masuk, kita akan melihat hati yang ada kepada anak yang bungsu ini. Dalam ayatnya yang ke-20 di sana dia berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini kadang-kala terjadi yang saya katakan tadi, bagaimana perjalanan anak yang bungsu ini
kadang-kala terjadi dalam hidup kita. Ya, saya tidak berbicara tentang mereka yang masih di luar Tuhan, tetapi kadang-kala itu terjadi dalam kekristenan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan. Ya, maunya berjalan sendiri, maunya saya punya jalan sendiri. Padahal kita sudah tahu, kita sudah ada di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam Bapa. Tapi kita mau keluar, mau hidup seenaknya. Orang bilang seenaknya kita saja, tanpa kita berpikir resiko yang kita ambil, apa yang akan jadi di depan kita. Ya. Nah, anak ini menyadari kesalahannya dia, anak ini menyadari pelanggaran yang dia sudah lakukan. Sehingga ayat yang ke-20 dia berkata, dia bangkit, ia pergi kepada bapaknya, ia kembali. Ini berbicara tentang hati. Ya. Saya katakan tadi, sejahat-jahatnya manusia masih ada hati. Ya. Bukankah kita bilang, Yesus sendiri berkata bahwa Bapa di dunia ini sejahat apapun dia, ketika anak minta roti tidak mungkin dia kasih kalajengking. Berarti berbicara tentang hati. Ya. Namun pada kenyataan di dunia ini banyak terjadi. Sekarang sedang marak pembunuhan, anak bunuh orang tua anak bunuh anak, istri bunuh suami, suami bunuh anak. Nah, itu yang sedang terjadi sekarang. Banyak, kalau menonton berita itu tiap hari ada. Tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Apapun yang kita sudah lakukan, kita harus menyadari seperti yang dilakukan oleh anak ini. Apakah yang membuat, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang membuat anak bungsu ini kembali kepada Bapa? Setelah dia pergi berfoya-foya, melakukan dosa, berbuat dosa yang begitu sangat menjijikan, karena hidupnya dikatakan berfoya-foya, main perempuan, itu dikatakan oleh firman. Itu perbuatan yang sangat-sangat, dosa yang sangat-sangat, apa yang saya katakan, semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Mau bilang kata dosa kecil, dosa besar itu sama, namanya dosa tetap dosa. Tetapi perbuatan yang sudah dia lakukan itu sangat-sangat menyakitkan hati Bapa. Apakah yang membuat anak bungsu itu kembali ke rumah Bapa setelah sekian lama ia pergi? Dalam ayat yang ke-17 dia berkata di sana. Yohanes 15 ayat yang ke-17 berkata di sana. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang membuat dia kembali kepada Bapa adalah menyadari kesalahannya. Amin. Kadang-kala orang Kristen sudah salah, tidak mau menyadari. Sekali lagi saya mau berbicara tentang orang yang di luar Kristen, karena banyak yang terjadi. Tidak mau mengakui, tidak mau menyadari kesalahan yang dia sudah lakukan. Dia beranggap bahwa dia benar. Dia tetap berpegang pada pendiriannya, dia benar apa yang dia lakukan, padahal sudah salah. Tetapi anak ini dia berkata, lalu yang menyadari keadaannya, menyadari apa yang dia sudah lakukan bahwa itu salah. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Ini yang harus ada. Bukan berarti kita sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang percaya, setia, ibadah, sudah tidak pernah melakukan kesalahan. Masih sering kita melakukan kesalahan, masih sering kita melakukan pelanggaran. Namun yang Tuhan mau bisa enggak? Mau enggak kita menyadari kesalahan kita? Mau enggak menyadari kesalahan yang kita sudah lakukan terhadap Bapa, terhadap Tuhan? Ketika kita menyadari kesalahan kita, yuk kembali. Dikatakan oleh firman Allah, dia bertindak. Ketika dia sadar ini sudah salah, ini sudah salah yang saya sudah lakukan, dia ingat dulu dia bersama dengan orang tua, keluarga, dengan bapaknya. Itu sangat luar biasa. Tidak pernah mengalami yang namanya kelaparan, yang namanya tidak mau makan.
Dari ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah baca. Setelah habis uangnya, setelah habis apa yang dia punya, mau makan pun jangan makan, mau makan nasi, mau makan aja makanan babi nggak boleh. Bayangkan itu kesusahan yang dia hadapi, yang dia hadapi pada waktu itu oleh karena kesalahan, oleh karena pelanggaran. Namun dia menyadari, saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini di rumah Bapak. Saya tidak pernah mengalami yang namanya kelaparan bersama dengan Bapak, nggak pernah. Saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan ketika bersama dengan Bapak. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Kita ikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, susah pernah. Tapi yang namanya tidak punya, pasti tidak pernah kita alami. Susah boleh. Tapi yang namanya tidak punya apa-apa, enggak. Karena anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, orang setia kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal itu, nanti hidup kita sudah terpuruk, hidup kita sudah mengalami yang namanya masalah besar oleh karena kesalahan kita. Baru kita kembali kepada Tuhan. Iya, syukur kita menyadari. Anak ini menyadari kesalahannya, anak ini menyadari bahwa dia sudah salah, sehingga dia kembali kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan banyaknya dosa, bukan banyaknya pelanggaran yang kita lakukan, tetapi Tuhan lihat, bisa nggak, mau nggak kita menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Daud, begitu banyak pelanggarannya, begitu banyak dosa yang dia lakukan, beda dengan Saul. Tapi kalau kita melihat dari dua tokoh ini, kenapa Saul ditolak oleh Tuhan, sedangkan Daud tidak? Sedangkan melihat dari pelanggaran yang mereka lakukan lebih besar, lebih banyak daripada Daud. Bedanya kenapa? Karena Daud menyadari pelanggaran, kesalahan yang dia sudah lakukan, sehingga dia kembali kepada Bapa, sehingga dia berkata, Bapa, jangan ambil roh daripadaku. Dia menyadari dan dia datang kepada Tuhan, sedangkan Saul tidak pernah, bahkan dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya, apa yang bukan menjadi pekerjaannya, dia mengambil. Itu pekerjaan imam, tetap dia mengambil. Itu yang membuat akhirnya Tuhan berkata bahwa roh Tuhan menjauh dari Saul. Tetapi Daud, dia datang menyadari kesalahan itu yang membuat kenapa dia kembali kepada bapaknya. Dan yang kedua, kenapa anak bungsu ini akhirnya dia kembali setelah sekian lama dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya. Dalam ayat yang ke-18, Lukas 15 ayat yang ke-18 berkata di sana, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang pertama tadi dia menyadari dan dia kembali. Ketika dia kembali bukan cuma sekedar ada kan anak yang datang, yang penting saya sudah datang lagi. Ada kan anak ketika dia pergi dari keluarga, ketika dia kembali ke rumah, yang penting dia sudah datang. Sudah. Tetapi belajar dari anak ini bahwa dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Hal yang kedua, ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang kepada Bapa dan mengakui kesalahannya. Jangan cuma datang, yang penting saya sudah datang, tapi tidak mengakui kesalahan apa yang kita sudah lakukan. Anak ini dia datang, dia berkata, Bapa, aku telah berdosa. Ketika dia menyadari, dia datang dan dia berkata, diakui kesalahannya, diakui di hadapan Bapa pelanggaran dosa yang dia sudah lakukan. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Haleluya. Jangan cuma yang penting saya sudah sadar, tetapi Tuhan mau seperti yang dikatakan oleh firman Allah, akui setiap pelanggaran, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita buat kepada Tuhan.
Setiap kita berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ini saya banyak melakukan dosa. Tuhan senang. Tapi jangan terjadi seperti dua orang datang ke bait Allah berdoa. Dia pikir dia paling suci. Yang orang ini dia bilang, Tuhan aku setia, aku begini, aku begitu, aku suka mengembalikan milikmu, aku suka memberi persembahan, aku rajin beribadah. Sedangkan yang dia, itu bahaya. Dia berpikir bahwa dia sudah benar, tidak melakukan pelanggaran apapun. Tetapi dikatakan orang yang berdosa dia datang dan dia berkata dia tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan menengadah ke atas dia tidak berani. Dia cuma berkata, aku ini orang berdosa. Dia datang dan dia akui kepada Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata, doa siapa yang dijawab oleh Tuhan, oleh Bapa di surga? Orang yang mengakui dosanya, orang yang mengakui pelanggarannya. Dua orang disalib di samping kiri dan kanan, yang kiri berkata bahwa dia mengejek, bukankah engkau adalah anak Allah? Tetapi orang yang di sebelah kanan berkata, engkau berkata seenaknya kamu. Kita ini memang orang jahat, kita ini memang wajib untuk kita menerima hukuman karena kita melakukan pelanggaran, sedangkan dia tidak. Lalu dia berkata, Bapa, ingatlah akan aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Bukan dilihat dosanya, pelanggarannya dia, berapa banyak pelanggaran dosa yang dia lakukan. Tidak. Ketika dia mengakui kesalahannya, Yesus berkata, hari ini juga. Enggak tunggu, enggak dia katakan besok atau minggu depan atau tahun depan, tetapi hari ini juga engkau bersama dengan aku. Itu yang Yesus mau. Datang, menyadari dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Setelah kita menyadari, hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini sehingga dia kembali kepada Bapa? Dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 di sana, dalam ayat yang ke-20 bagian A berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Artinya ada pertobatan di sana. Kalau sudah kembali, gak usah lagi balik di jalan yang salah. Ada pertobatan di sana. Ketika dia kembali menyadari, diakui kesalahannya, ada pertobatan di sana terjadi. Dan tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa. Dia kembali dari hatinya, menyadari semua, mengakui kesalahannya dan mau bertobat dari segala dosa. Saya katakan tadi, hati yang ada kepada anak ini. Kita akan melihat hati Bapa ketika anak ini kembali kepada dia. Ya. Seperti apa hati Bapa itu untuk kita, anak-anak? Dalam Lukas 15 ayat 20b di sana berkata, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini hati seorang bapa. Sejahat-jahatnya anaknya, dia tidak akan pernah buat, apalagi bunuh. Kalau itu terjadi di dunia, ya itu oleh karena tidak bisa menguasai. Tetapi yang Yesus ajarkan, yang Bapa ajarkan kepada kita, miliki hati Bapa. Hati Bapa adalah hati yang penuh dengan kasih. Itu hati yang ada pada Bapa, hati yang penuh dengan kasih. Ketika dia lihat, tanpa dia hakimi dulu, kamu ngapain mau balik lagi? Kamu ngapain mau kembali lagi? Kamu sudah melakukan dosa, kamu sudah melakukan pelanggaran, enggak marah-marahin dulu. Enggak.
Tetapi ketika dia lihat anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Justru ayahnya menjemput dia. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak ini dari kandang babi, dia pulang. Baunya sudah karu-karuan. Tetapi ternyata dia tidak lihat, seorang ayah, seorang bapak tidak lihat itu. Yang penting dia lihat anaknya itu kembali. Yang dia lihat anaknya itu yang sudah pergi, sudah lama menghilang. Dia tidak mau tahu apa yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Yang penting dia lihat anaknya kembali dari jauh. Dikatakan oleh firman Allah, dia berlari mendapatkan anak itu. Kadang-kala kita manusia berkata, masih enggak Tuhan akan mengampuni kita, masih enggak Tuhan akan memaafkan kita. Jangan cuma bertanya, tetapi bertindak. Datang kepada Bapa. Bukti dari ayat firman Tuhan ini, dia datang. Ketika dia datang, masih jauh, ayahnya sudah datang, berlari mendapatkan dia, merangkul, bahkan mencium dia. Begitu tulusnya hati Bapa bagi kita. Haleluya. Dia mau kita datang, mengakui, menyadari, maka dia menyambut kita. Dia gak mau hidup kita binasa, karena dia mengasihi hidup kita. Bapa memiliki hati yang penuh dengan kasih. Demikian juga dengan kita. Tuhan mau kita punya kasih, memiliki kasih seperti Bapa, memiliki kasih seperti Dia. Ketika melihat orang yang sedang melakukan pelanggaran, jangan dicaci maki, jangan dimarahin, tetapi rangkul dia itu ke dalam rumah, nasihati dia, rangkul, jemput dia seperti dilakukan. Itulah dalam hidup kita. Kasih itu harus ada dalam hidup kita. Karena yang mengajarkan itu adalah Yesus sendiri. Dia bukan cuma ajarkan, tetapi dia lakukan. Bahkan dia berkata, kasihilah musuh. Orang yang berbuat jahat, kasihi. Orang yang tidak suka kepada kamu, doakan dia. Dia berbicara tentang hati yang memiliki kasih yang besar seperti Bapa. Tidak usah lihat pelanggarannya, tidak usah lihat kesalahan. Kadang-kala kita, dia sudah melakukan, dia sudah buat salah sama saya. Bahkan ada orang Manado punya peribahasa, kita pe baik dengan sulia, tapi kita pe jahat dengan belum lihat. Maksudnya apa? Kebaikan saya kamu sudah lihat, kamu sudah rasa, tetapi jahatnya saya kamu belum rasa. Wah, itu sudah marahnya itu sudah diubul-ubul itu sama orang yang dia buat baikan. Kebaikan saya kamu sudah lihat, tetapi jahatnya saya kamu belum pernah lihat. Artinya kalau ketemu, hati-hati. Kita jangan berprinsip seperti itu. Engkau buat jahat, engkau mau buat apapun kepada saya, aku tetap mengasihi. Aku tetap berdoa biar kamu bertobat, biar kamu menyadari kesalahan. Itu harus ada dalam hidup kita. Berat. Tetapi itu ajaran Tuhan. Harus kita belajar dan kita lakukan. Milikilah hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang kedua, hati seorang bapa itu terhadap anaknya. Dalam ayatnya yang ke-22 berkata di sana, ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini kalau kita melihat ketika anak itu datang dalam keadaan tidak punya apa-apa,
buruk sekali rupanya, buruk sekali keadaannya. Sehingga ketika ayahnya mendapatkan dia kembali, dia berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, bukan asal-asal, yang terbaik. Ini anak baru lakukan dosa, baru lakukan pelanggaran yang besar, sehingga kakaknya juga marah dengan dia. Kakaknya sendiri tidak mau menerima. Ini berbicara tentang sesama kita. Kadang-kala ketika kita sudah melakukan pelanggaran, kita tidak mau terima dia sudah jahat. Enggak. Itu kalau kita mau bahas tentang kakaknya. Ya. Tetapi Bapak tidak. Dia sudah menyiapkan jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik untuk anaknya yang hilang itu. Sehingga ketika dia kembali, ambil jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Haleluya. Bagaimana Allah memperhatikan setiap hidup kita. Bagaimana kasih itu, kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita datang kepada Bapa yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kasih. Yang kedua ini adalah berbicara tentang Bapa menerima kita dan mengampuni segala dosa kita. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran hidup kita. Membuktikan bahwa Yesus itu Bapa tidak melihat apa yang kita sudah lakukan. Dia mengampuni penting kita datang. Jangan bilang tuh masih enggak dosa kita yang terlalu besar, masih enggak Tuhan mau ampuni. Enggak usah tanya itu. Datang, bertindak, datang akui kesalahan pelanggaran yang kita sudah lakukan. Jadi dia mengampuni setiap hidup kita. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga dia kembali merubah rupa kita yang sudah buruk. Ketika dia lihat itu rupa kita sudah buruk oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran dosa kita. Sehingga saya berkata dia sendiri sebetulnya sudah tidak mau dengan kita karena pelanggaran dosa kita. Tetapi oleh karena kasihnya dia datang menjadi korban untuk menerima kembali. Hubungan kita dengan Bapa itu sudah terputus. Karena apa? Karena dosa pelanggaran kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui pelanggaran kita kepada Tuhan, dia tidak ingat itu lagi. Dia tidak ingat pelanggaran kita. Dia tidak ingat dosa kita. Tetapi dia datang mengakui dan mau bertobat. Sehingga dia rubah rupa kita yang rusak oleh karena pelanggaran menjadi baik lagi. Dia pakaikan jubah yang terbaik, pakai cincin, pakai sepatu. Itu berbicara tentang merubah hidup kita. Dia merubah kembali hidup kita yang sudah rusak oleh karena dosa kita supaya baik. Dia menerima kita. Dan yang terakhir, hati yang ada kepada Bapa. Dalam ayat yang ke-24 berkata di sana, ayat yang ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, malaikat di surga bertepik sorak. Satu orang kembali, malaikat di surga, beribu-ribu malaikat di surga bertepik sorak. Bahkan Yesus berkata, satu domba yang hilang, dia rela tinggalkan 99 domba untuk mencari domba yang satu itu. Artinya dia tidak mau satupun di antara kita yang binasa. Itu sebabnya dia katakan, ketika kita datang bertobat, mengakui setiap pelanggaran kita, yang ketiga, surga bersukacita karena kita, karena anak itu sudah kembali.
Mereka bersukacita, maka mulailah mereka bersukaria. Kenapa mereka bersukaria? Kenapa mereka bersukacita? Karena satu orang yang hilang itu kembali. Karena satu orang yang bertobat itu, mereka bersukacita. Jadi mari hidup kita, milikilah hati seperti Bapa. Anak yang tadi hilang, dia menyadari, dia datang. Ketika dia datang, dia akui. Ketika dia akui, dia bertobat. Sehingga hati Bapa, dia penuh dengan belas kasihan, mengampuni dia, menerima dia kembali apa adanya, dan mereka bersukacita. Surga bersukacita ketika kita datang. Itu sebabnya yang menjadi kesimpulan firman Tuhan saat ini adalah kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat berharga di hati Tuhan. Dia tidak mau hidup kita binasa oleh karena dosa pelanggaran kita. Dia tidak mau hidup kita masuk neraka oleh karena pelanggaran dosa kita. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia mau buat kita, dia tinggalkan yang lain hanya untuk mencari kita yang hilang. Kita yang sudah di dalam Tuhan, mari tetap pertahankan kita dengan Yesus. Belajar terus dan belajar, milikilah hati seperti Bapa. Ya, kan firman Allah berkata, hendaklah engkau sama seperti Bapa. Kapan kita mau sama dengan Bapa? Orang berkata susah, iya. Tapi kita terus belajar dari firman, belajar terus melakukan kebenaran, maka kita akan nantinya sama seperti dia, sama seperti Bapa di surga. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini yang kita sudah terima, biarlah kita terus tetap ada di jalan kebenaran. Biarlah terus kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Biarlah itu jadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang atau umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus dan terus tetap di jalur firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini. Sehari ini kita akan menyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kembali datang mengingatkan hidup kami. Biarlah hati kami ini penuh dengan belas kasihan seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya.
menyelamatkan hidup kami. Engkau melayakkan kami Tuhan. Bukti kasih-Mu, Engkau membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kasih Allah itu mengalir dalam hidup kami, dan kasih itu kami praktekkan dalam hidup kami, mengasihi sesama kami dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ajaran firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini terus memenuhi setiap hidup kami, menjadi rema bagi kami, supaya kami hidup kami sebagai umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Engkau yang semakin bertambah-tambah, Engkau yang semakin ditinggikan dalam setiap hidup kami. Terus berbicara Engkau dalam hidup kami. Roh Kudus terus mengingatkan hidup kami. Biarlah terus kami memiliki hati seperti hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk, saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kepada saudara, silakan untuk berserah diri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengarkan dan puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kesembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Hingga saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Besar kecil yang kami berikan Tuhan, ajak kami selalu untuk memberi yang terbaik. Sebab semuanya itu kami terima daripada Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memberikan korban persembahan kami Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan yang kedua akan dijalankan dengan pujian bagi Raja Wali. Dan juga terima kasih untuk setiap yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim worship leader, tim present worship, tim multimedia, tim dokumentasi, dan juga kita semua jemaat yang telah hadir. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini, dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Oke. Bagi jemaat yang memberikan persembahan secara transfer, persembahan pertama yaitu untuk operasional gereja dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan yang kedua yaitu untuk pembelian ruko yang kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639 diawali dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumira. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan mentransfer persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yace Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan, diharap untuk menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263770 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna.
Kemudian nanti jam 10 siang, tepat setelah ibadah raya yang pertama, akan diadakan ibadah sekolah minggu secara onsite dan online via Zoom jam 10 pagi. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu ini. Kemudian ibadah raya yang kedua, nanti sore akan diadakan secara onsite jam 5 dan juga secara online melalui YouTube channel GPD Kota Wisata. Kemudian kita besok akan memasuki doa puasa mingguan. Jemaat boleh memilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Kemudian pada hari Rabu minggu depan akan diadakan ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Akyong, yaitu komsel pasar minggu, hari Rabu jam 7.30 malam. Untuk keberangkatannya nanti akan dikoordinasikan di grup WhatsApp. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan ibadah gabungan Pelprek dan WSP di gereja jam 7 malam. Jadi bagi kaum pria dan kaum wanita, mari kita ikuti ibadah gabungan ini. Hari Sabtu akan diadakan doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya, kemudian sorenya di hari Sabtu di gereja secara onsite ya. Hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah remaja yaitu ibadah YB jam 6.15 dilakukan secara onsite. Kemudian minggu depan ibadah raya yang pertama jam 8 pagi secara onsite, jam 10 ibadah anak-anak di gereja, dan jam 5-nya ibadah raya yang kedua secara onsite dan juga secara online melalui YouTube channel GPD Kota Wisata. Kemudian ada pengumuman tambahan dari YMB, mungkin boleh diumumkan untuk pengumuman retret, silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Firdan mewakili dari YMB. Jadi setelah tertunda karena efek pandemi, kita dari Wadah Remaja akan mengadakan retret kembali untuk dari Wadah YMB ini, Wadah Remaja-Remaji ini. Diadakan di daerah Puncak di akhir Agustus. Nanti untuk info selanjutnya bakal kita infokan juga melalui grup. Jadi dimohon kesediaannya untuk Bapak Ibu Jemaat dan semuanya juga untuk anak-anak remajanya boleh ikut bareng kita. Untuk kali ini memang dari segi tempat agak terbatas, kapasitasnya maksimal 30 orang. Jadi jangan ditunda, untuk daftar dulu aja. Untuk pembayarannya nanti akan dilanjutkan untuk info berikutnya. Kegiatannya kita itu juga akan dibarengi juga ada penjualan juga. Ada rencananya itu ada mau jualan kaos dan untuk gelang, jadi untuk menambah biaya pemasukan buat dari retret remajanya ini juga. Dan kita juga nanti adakan donasi juga bagi Bapak Ibu Jemaat ataupun saudara-saudari sekalian yang tergerak dapat mensupport dari wadah kami juga YMB. Kami minta doanya juga untuk kelancaran semua persiapannya agar berjalan lancar. Dan nanti juga untuk bagi orang tua yang terkhusus anaknya itu YMB akan diberikan surat edaran. Jadi di surat edaran ini nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi retret ini tujuannya apa, temanya apa, sampai rundownnya. Jadi dengan harapan semuanya juga jadi mengerti. Untuk pengumumannya dari wadah kita YMB sekian, ditunggu untuk info selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu? Ya, baik. Jika tidak ada, mari sama-sama kita bangkit. Oh ya, maaf, ada pengumuman tambahan yaitu dari WSP mengadakan penjualan ya untuk makanan mungkin. Jadi jemaat boleh support di bawah dalam membeli makanannya untuk kegiatan diakonia dari WSP. Baik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala akan langsung tutup doa. Mari kita berdoa. Di lantai bawah silakan bangkit berdiri semuanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu bersyukur kami atas segala anugerah yang Engkau terus berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkumpul bersama-sama dalam rumah-Mu, memuji bersama, memuliakan Engkau bersama, mendengarkan firman bersama. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan menumbuhkan terus iman percaya kami di dalam kami beraktivitas sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus, Engkaulah sahabat kami, penolong kami, pembela kami.
Sepanjang minggu ini kembali kami umatmu akan melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Baik aktivitas dalam rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami, aktivitas dalam pekerjaan kami masing-masing, juga terlebih aktivitas kami dalam pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. Kami mohon kepadamu Roh Kudus, sebelum kami melakukan aktivitas kami semua, urapilah kami semua ya Roh Kudus dengan pengurapan-pengurapanmu yang baru. Urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga segala aktivitas apapun yang akan kami lakukan, Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung. Tuhan dipermuliakan dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan, doa kami bersama oleh bilur-bilur-Mu, sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tertutup jalan mari Engkau bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami, juga kami berdoa berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Engkau berkati mereka, berkati semua para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber segala sumber berkat bagi kami. Sebab itu mohon berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memenuhi mengurapi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.